risiko bahaya petir terhadap pekerja dan fasilitas. Outline. Pertama, karakteristik bahaya petir. Kedua, dampak petir terhadap pekerja. Sri. Dampak petir terhadap fasilitas. Keempat, identifikasi dan penilaian risiko petir. Kelima, pengendalian risiko petir, hierarchy of control. Tujuan, peserta memahami karakteristik bahaya petir dan dampaknya terhadap manusia serta fasilitas kerja. Peserta mampu mengidentifikasi risiko petir di lingkungan kerja sesuai prinsip. K3, peserta mampu menyusun langkah pengendalian risiko petir. Dalam kerangka Safety Management System, peserta memiliki kesadaran untuk menerapkan prosedur keselamatan kerja terkait petir. Pertama, karakteristik bahaya petir. 1,1 fenomena fisika, petir arus, tegangan, suhu, cahaya, suara. 1,2 jenis sambaran petir langsung, tidak langsung. Side flash. 1,3 relevansi petir sebagai faktor risiko dalam K3. Arus listrik. Petir membawa arus sangat besar, 10.000 sampai 200.000 ampere, jauh lebih tinggi dari peralatan listrik industri. Sambaran sekecil apapun bisa mematikan manusia. Tegangan petir dapat mencapai ratusan juta volt, mampu merusak isolasi listrik, menembus udara, dan menghancurkan material. Suhu inti petir bisa lebih dari 30.000 derajat Celcius, lebih panas dibanding permukaan matahari. Suhu ini dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Cahaya, kilatan cahaya petir yang sangat terang dapat menyebabkan gangguan penglihatan sementara atau kebingungan pada pekerja di lapangan. Suara guntur, gelombang kejut akibat ekspansi udara yang cepat menghasilkan ledakan suara keras, bisa menimbulkan trauma psikologis atau gangguan pendengaran. Sambaran langsung terjadi bila petir menyambar langsung tubuh pekerja, bangunan, atau peralatan. Dampaknya fatal, karena arus besar langsung mengalir ke sasaran. Sambaran tidak langsung induksi atau ground current terjadi ketika petir menyambar tanah atau objek lain, lalu arusnya menjalar melalui tanah atau kabel ke arah pekerja. Risiko tinggi bagi pekerja yang berada di area terbuka atau menyentuh peralatan logam. Side flash, loncatan samping, petir menyambar objek tinggi misalnya tower, lalu sebagian arus melompat ke objek lain di dekatnya, termasuk manusia. Biasanya terjadi jika pekerja berdiri dekat dengan struktur tinggi tanpa proteksi. Petir termasuk bahaya alam natural hazard yang bisa berdampak langsung pada keselamatan pekerja dan keberlangsungan fasilitas kerja. Dalam sistem manajemen K3, petir harus diidentifikasi sebagai potensi bahaya signifikan, terutama pada industri konstruksi, pertambangan, perkebunan, migas, dan fasilitas dengan peralatan elektronik sensitif. Bahaya petir harus masuk dalam HIRA Hazard Identification and Risk Assessment agar tersedia langkah pengendalian seperti penangkal petir, prosedur penghentian kerja saat cuaca buruk, dan jalur evakuasi aman. Kedua, dampak petir terhadap pekerja. 2,1 cedera pada manusia, luka bakar, henti jantung, trauma saraf. 2,2 kasus kecelakaan kerja akibat petir. 2,3 skenario risiko di lapangan outdoor, pekerjaan di tower, crane, lapangan terbuka. Luka bakar. Arus petir dapat menimbulkan luka bakar eksternal, kulit melepuh, terbakar maupun internal, akibat jaringan tubuh dilalui listrik, henti jantung, dan pernapasan. Aliran listrik besar bisa menghentikan fungsi jantung dan paru secara tiba-tiba, menjadi penyebab utama kematian akibat sambaran petir. Trauma saraf. Petir dapat merusak sistem saraf pusat, menimbulkan kelumpuhan sementara, gangguan motorik, kejang, atau kehilangan memori. Banyak insiden kerja melibatkan pekerja lapangan seperti petani, nelayan, pekerja konstruksi, dan teknisi jaringan yang terkena sambaran petir saat bekerja di ruang terbuka. Contoh kasus:
Pekerja konstruksi di tower, telekomunikasi tersambar karena bekerja di ketinggian tanpa proteksi petir. Petani atau pekerja tambang terbuka meninggal karena tidak segera mencari perlindungan saat hujan deras disertai petir. Data ini menunjukkan petir bukan sekadar fenomena alam, melainkan risiko K3 nyata yang harus dikendalikan. Outdoor worker pekerja lapangan perkebunan, pertanian, tambang, konstruksi sangat rentan karena berada di area terbuka, tower, dan struktur tinggi. Teknisi yang bekerja di antena, menara listrik, atau crane menjadi titik sasaran potensial petir. Lapangan terbuka, area olahraga, proyek infrastruktur, atau lahan terbuka membuat pekerja minim perlindungan saat terjadi badai petir. Peralatan logam, pekerja yang menggunakan crane, scaffolding, atau peralatan logam besar berisiko tinggi karena logam adalah konduktor kuat listrik petir. Ketiga, dampak petir terhadap fasilitas. 3,1 risiko kebakaran dan ledakan. 3.2. Kerusakan sistem listrik dan peralatan elektronik. 3.3. Gangguan operasional dan downtime produksi. Sambaran petir yang mengenai bangunan, tangki, atau instalasi bahan mudah terbakar dapat memicu kebakaran jika mengenai fasilitas yang menyimpan gas atau bahan kimia mudah meledak. Petir bisa menjadi pemicu ledakan besar. Dalam lingkungan industri, ledakan akibat petir bisa menimbulkan kerugian material besar, serta korban jiwa. Sambaran langsung maupun tidak langsung dapat merusak jaringan distribusi listrik, panel kontrol, dan transformator. Surgi listrik lonjakan tegangan akibat petir sering merusak peralatan elektronik sensitif seperti server, komputer, SC, dan PLC. Akibatnya, operasi produksi atau layanan perusahaan bisa terhenti mendadak. Kerusakan peralatan atau jaringan listrik akibat petir menimbulkan downtime, berhentinya proses produksi. Dampak lain termasuk kerugian finansial akibat hilangnya waktu produksi, biaya perbaikan, serta keterlambatan pengiriman produk. Jika downtime terjadi pada fasilitas vital, misalnya rumah sakit, bandara, atau sistem transportasi, konsekuensinya bisa lebih luas dan berbahaya. Keempat, identifikasi dan penilaian risiko petir. 4,1 Metode HIRA Hazard Identification and Risk Assessment, khusus bahaya petir. 4.2. Penentuan tingkat kemungkinan dan dampak. 4.3. Contoh risk matrix untuk bahaya petir. Hazard Identification mengidentifikasi area, aktivitas, dan peralatan yang berpotensi terpapar petir, misalnya pekerja di tower, area terbuka, instalasi listrik. Risk Assessment menilai potensi dampak dan kemungkinan kejadian, lalu menentukan tingkat risiko. HIRA membantu organisasi memahami sejauh mana petir bisa mengancam pekerja maupun fasilitas, sehingga pengendalian bisa ditentukan secara tepat. Likelihood, kemungkinan. Seberapa sering sambaran petir bisa terjadi di lokasi kerja ditentukan oleh faktor geografis, cuaca, musim, severity, dampak, tingkat keparahan akibat sambaran petir, mulai dari luka ringan, kematian, kerusakan peralatan, hingga gangguan operasional besar. Kombinasi keduanya memberikan gambaran prioritas risiko yang harus segera ditangani. Risk Matrix digunakan untuk memvisualisasikan tingkat risiko. Misalnya, likelihood tinggi tambah dampak tinggi. Risiko ekstrim harus segera dikendalikan. Likelihood rendah tambah dampak tinggi tetap dianggap signifikan, butuh mitigasi. Dengan Risk Matrix, manajemen bisa menentukan strategi pengendalian yang sesuai dan terukur. Kelima, pengendalian risiko petir. 5.1 Engineering Control System penangkal petir. Grounding, Surge Protection. 5.2 Administrative Control SOP, kerja saat hujan atau petir. Rencana evakuasi. 5.3 PPE, perlengkapan khusus untuk pekerja lapangan.
Sistem penangkal petir Lightning Protection System dipasang pada bangunan, menara, atau struktur tinggi untuk mengalihkan arus petir langsung ke tanah. Grounding pembumian, memastikan arus petir tersalurkan dengan aman ke tanah, mengurangi risiko kerusakan peralatan atau kejutan listrik ke pekerja Surge Protection Device SPD, dipasang pada jaringan listrik untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan akibat petir. Prosedur kerja aman. Pekerja harus menghentikan aktivitas di area terbuka, menara, atau crane ketika terdengar guntur atau petir. Sistem peringatan dini, monitoring cuaca, dan peringatan dini agar pekerja segera mencari perlindungan, rencana evakuasi, jalur evakuasi, dan tempat berlindung. Aman shelter harus disiapkan sebelum aktivitas dimulai. Edukasi dan pelatihan pekerja menjadi kunci agar semua memahami kapan dan bagaimana menghentikan pekerjaan. Sepatu safety berisolasi dapat membantu mengurangi risiko aliran arus melalui tubuh. Sarung tangan isolasi bermanfaat bagi pekerja yang berurusan dengan peralatan listrik saat kondisi rawan. Helm safety dengan pelindung tambahan membantu mengurangi dampak cedera sekunder. Catatan, PPE hanya lapisan terakhir dan tidak boleh dijadikan pengendalian utama, melainkan pelengkap dari Engineering and Administrative Control.